Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada malam hari ini, dimulai dari halaman 22 baris 12 dari bawah. Nah, ini menceritakan ada dua kelompok orang yang berjalan menuju Allah yang sudah sampai, dan orang yang berjalan menuju kepada Allah tapi belum juga sampai, karena tersangkut batinnya itu pada alam, pada diri, pada benda, pada sesuatu, pada dunia, pada nafsu, dan pada yang diinginkannya. Nah, ini kita kaji yang pertama dulu. Orang yang berjalan. Nah, orang yang berjalan ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari. Ihtadar rahiluna ila rabbihi atau ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum ulul muwajahat. Ya, ada tingkatan. Yang pertama, orang yang berjalan itu mendapat petunjuk di batinnya oleh Allah. Segala orang yang berjalan itu, yang menuju kepada Allah itu, dengan apa dia mendapat petunjuk dari Allah? Dengan nur berhadap. Kalau di sini istilahnya nur tawajuh. Ibarat dia menuju kepada suatu tempat, itu mobilnya atau keretanya sangat terang, mau menuju kepada tempat yang dituju. Sangat terang itu paham mana lubang, mana yang membahayakan, mana yang membuat dia jatuh, mana yang membuat dia terhenti macet. Nampak itu istilahnya nur. Tapi ini bukan nur cahaya seperti cahaya listrik, bukan. Tapi nur hidayah yang Allah menunjukkan jalannya, menuju jalan Allah itu. Batin orang yang berjalan itu terang, artinya jelas. Oh, ini dia jalan Allah. Ini bukan Allah. Ini bukan Allah. Ini bukan Allah. Dapat memisahkan sesuatu yang bukan Allah dengan Allah itu adalah penerang di dalam hati, dengan istilah nur hidayah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpulannya, mereka itu berjalan karena mendapat anugerah nur yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berat ya. Ini siapa? Ini orang yang sudah sampai. Yang kedua, saya lompat tadi enggak kan? Mana lompat? Belum. Wajah. Ya. Mereka beroleh mendapat nur yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjalan menuju kepada Allah dengan jalan
yang dianugerahkan oleh Allah segala nurnya, sehingga jalan-jalan yang menuju kepada Allah itu jelas di batin mereka. Mereka dapat memisahkan mana sebenarnya yang jalan Allah yang harus tempuh dan mana yang bukan Allah yang harus dipisahkan. Kenapa mereka tahu? Karena mereka mendapat petunjuk datang dari Nur. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ini? Yaitu orang yang dibuat mereka itu menuju kepada Allah Ta'ala daripada segala amal-amal. Jadi seakan-akan amal-amal itu adalah jalan-jalan untuk mendapatkan nur dan ahwal hati. Seakan-akan ahwal hati, memperbaiki hati, tawakal hati, merasakan hati tidak punya daya upaya, merasakan hati itu panah, merasakan hati memandang kepada kekuasaan Allah meliputi pada alam dan pada hati. Dan mereka terus berjalan menuju Allah dengan suatu jalan mujahadah, yaitu berjuang untuk sampai kepada Allah. Artinya melepaskan di hati itu segala sesuatu yang bukan Allah. Apakah amal, apakah diri, apakah surga, apakah neraka, atau sesuatu yang bukan Allah dari segala ibadat. Ini siapa? Ini orang yang masih dikategorikan orang yang masih berjalan tapi belum sampai, tapi mereka sudah mendapat nur muwajah, cahaya untuk berhadap pada Allah itu sudah mereka terima. Yang di atas dari derajat ini yaitu segala orang yang sudah wasil, segala orang yang sudah sampai perjalanan mereka itu kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan perjalanan mereka orang yang sudah sampai kepada Allah itu? yakni pada mereka alam, tapi batin mereka itu tidak ada terhenti di alam. Walaupun alam itu menarik, berwarna, sangat memperhatikan supaya diperlihat oleh hati, tapi tidak. Batin mereka itu memandang langsung karena dibukakan oleh Allah. Batin mereka itu kepada Allah langsung. Batin mereka itu sampai kepada yang menciptakan alam. Nah, inilah dikatakan orang yang wasil. Jadi walaupun mata mereka melihat diri, melihat alam, melihat amal, melihat dunia, melihat makhluk, tapi sedikit pun tidak ada terpandang pada yang telah disebutkan tadi. Tapi memandang itu adalah semuanya timbul, zahir, terjadi karena Allah menunjukkan hak ketuhanannya. Mungkin di afal, mungkin di sifat, mungkin di asma, mungkin di wujud. Nah, ini yang dikatakan orang wasil. Mereka tidak lagi hendak hati mereka itu terhenti pada yang bukan Allah. Karena batin mereka itu telah sampai pada yang tujuh. Itulah dikatakan orang-orang yang sudah wasil, yang sudah sampai kepada menuju kepada Allah. Itulah nur-nur orang yang mendapat penjelasan supaya mereka itu orang yang betul-betul sampai kepada Allah. Maka mereka itu segala nur yang mereka terima, yang mengarahkan hati mereka itu supaya dapat memandang pada Allah dengan nyata, dengan jelas hak ketuhanan itu, sehingga terlepas daripada segala macam syirik. Itu semata-mata adalah karunia Allah Ta'ala, bukan amal, bukan kepada ilmu, bukan kepada zikir, bukan kepada sesuatu, tapi adalah memang Allah berkehendak untuk menyampaikan hambanya ini kepada Allah dengan membuat suatu cara diringankan perjalanan mereka, batin mereka itu kepada Allah, sehingga batin mereka itu mudah untuk sampai kepada Allah SWT. Yaitu apa yang Allah beri kepada segala mereka. Yang Allah beri kepada segala mereka itu adalah ma'arif,
segala ma'rifat, ma'rifat tentang apal, ma'rifat tentang asma, ma'rifat tentang sifat, ma'rifat tentang wujud, ma'rifat tentang hakikat suatu, ma'rifat tentang sifat jalal, ma'rifat tentang sifat kamal, ma'rifat tentang sifat segala yang membawa kepada nilai-nilai kesempurnaan kepada Allah. Terbuka bagi mereka itu dengan jelas, dengan terang, dan mereka dianugerahkan oleh Allah haqaiq. Arti segala hakikat itu nampak oleh batin mereka ini. Jadi mereka itu dibukakan. Jadi bagaimana? Dan Allah berikan wa'an tajalliyat, dan Allah berikan penjelasan-penjelasan yang semakin terang di batin mereka itu. Segala Allah menyatakan ketuhanan seperti yang ada seperti mereka memandang Allah ada yang lain, maka itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada terpandang pada suatu yang lain daripada Allah taala. Itu dibukakan batin mereka itu sampai memandang pada hadirat Allah yang karim, yang pemurah, yang menganugerahkan jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar, itu udah jelas ya. Non-zor. Baik, kita sambung lagi. Alinea kedua. Fal awwaluna, maka orang yang pertama yang berjalan menuju pada jalan Allah itu yang belum sampai. Kenapa maka disebut mereka itu belum sampai? Falil anwari, maka mereka itu disebabkan masih terhenti pada segala nur. Wahaulai, dan mereka itu masih terus di dalam nur, belum sampai kepada Allah yang menganugerahkan nur. Wal anwaru lahum, dan nur-nur yang ada bagi mereka itu li'annahum lillahi, karena bahwasanya mereka itu sudah kepunyaan Allah. La li syai'in dunahu, bukan kepunyaan sesuatu selain pada Allah. Cuman mereka itu hanya menerima nur agar orang itu dipimpin oleh Allah. Batin mereka itu, walaupun mata mereka itu melihat alam, tapi batin mereka itu tidak terhenti pada alam, tidak berhenti pada diri mereka, tidak terhenti pada amal, dan tidak terhenti pada akhirat. Maka segala mereka yang masih berjalan, yang masih menuju, itu adalah kalau dinilai, itu nilainya masih menjadi hamba bagi segala nur. Artinya belum menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar hamba. Karena kenapa maka dikatakan dia hamba bagi segala nur? Karena wujud hajat mereka itu kepadanya di dalam menyampaikan perjalanan mereka menuju pada yang dimaksud oleh mereka. Seperti kita menuju pada sesuatu, kita menjadi hamba terhadap cahaya mobil, cahaya kereta, kita masih menjadi hamba. Oh, kata cahaya belok kanan, oh kata cahaya belok kiri. Kita seakan-akan waktu itu sedang menjadi hamba cahaya. Kalau tidak, kita masuk karet. Bagi orang yang sudah sampai, nggak perlu lagi, sebab mereka itu sudah terang batin mereka itu. Langit dan bumi sudah nampak bahwasanya wujud mereka itu adalah kejadian daripada wujud Allah yang sama. Mereka bukan menjadi hamba cahaya nur, tapi mereka itu menjadi hamba Allah yang dengan sebenar-benarnya. Baik. Karena mereka itu masih berhajat kepada hamba,
maka beroleh petunjuklah mereka itu segala orang yang masih berjalan itu kepada Allah dengan memakai cahaya petunjuk yang datang dari Allah dengan segala nurnya. Sampai di mana? Nur yaitu menerangkan hakikat yang sebenar-benarnya sehingga sangat terang. Maka apabila orang sudah mendapat cahaya terang jalan-jalan Allah ini dengan tidak ada hijab, itu barang yang mereka itu datang daripada anugerah Allah dan mereka kembalikan jalan itu kepada Allah. Oh, ini bukan ilmuku, bukan amalku, daripada segala amal bukan, dan bukan segala hati bukan, tapi itu adalah Allah punya. Dan mujahadah ini bukan aku punya, itu adalah Allah punya, karena Allah tidak menyampaikan batinku kehadiratnya. Daripada segala ibadat itu adalah asbab secara hukum syariat agar hamba itu memang benar sampai kepada Allah. Dan segala orang yang sudah wasil, orang sudah sampai kepada Allah Ta'ala itu, bagi mereka segala nur. Nur itu milik mereka, bukan mencari nur, bukan. Mereka telah diterangkan oleh nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu telah menerangi di hadapan mereka itu. Cahaya tauhid mereka itu di akhirat telah menerangi batin mereka itu dengan sangat terang, bahwa di situ ditunjukkan oleh Allah ini orang memang betul-betul telah bertauhid, tidak ada syirik apapun di batinnya. Maka mereka menerima anugerah nur muwajah, nur untuk berhadap langsung kepada Allah, yaitu cahaya yang dibukakan oleh Allah SWT dengan terang. Mereka tidak lagi berpikir, tidak lagi yang mana, apakah ini, tidak, langsung Allah itu meliputi pada sekalian alam. Allah itu menampakkan wujudnya, meliputi pada sekalian alam yang berwujud, meliputi pada makhluk, meliputi pada diri orang yang dianugerahkan itu. Itu adalah semata-mata karunia Allah Ta'ala bagi mereka itu. Dan segala ma'rifat dan hakaik dan segala hakikat, yaitu dan Allah bertajalli menampakkan hak ketuhanannya seperti yang pandangan mereka itu sangat terang bagi yang layak pada hadirat Allah yang karim. Sekian aja untuk penjelasan. Untuk akan datang nanti kita sambung lagi. Silakan untuk bertanya sebelum ini disambung. Saya jelaskan ya, tajalli. Tajalli itu Allah menampakkan tanda ketuhanan pada yang diciptakannya dan pada alam dan pada diri kita, yaitu sifatnya ada pada sifat kita. Di situ Allah bertajalli. Nah, bagi Allah orang yang sudah menerima tajalli Allah, tapi dia tidak melihat tajalli ini, maka dikatakan istilahnya orang itu masih buta di dalam memandang tajalli Allah. Sampai di mana Allah bertajalli? Sampai kepada wujud alam. Bahwasanya wujud alam itu adalah Allah menunjukkan tajalli wujudnya. Jadi dia nampakkan yang berwujud itu cuma satu, tidak ada dua, melainkan hanya wujud Allah saja. Oleh karena itu simpulan di dalam tajalli ini dihimpunkan dalam bahasa syariat Allahu Akbar. Allah itu menyatakan kebesarannya, yaitu menunjukkan bahwa wujud alam yang satu ini adalah sebagai tunjukan daripada Allah bertajalli kepada wujudnya yang satu. Itu istilah tajalli.
supaya paham. Adapun nur, kalau untuk dunia ini listrik. Apa faedah nur? Faedahnya bukan nurnya yang dipakai, tapi faedahnya. Apa faedahnya? Pertama, menampakkan, menerangkan, menjelaskan yang dimaksud, sehingga dapat memisahkan antara yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, membedakan antara yang mau dituju dengan yang ditinggalkan. Kenapa mendapat ini? Itulah Allah berikan nur. Tidak semua orang mendapat nur. Bagi orang yang batinnya hanya kepada alam semata-mata, kepada dirinya semata-mata, kepada dunia semata-mata, nur macam ini tidak menerima batinnya, maka diistilahkan mata hatinya itu adalah buta. Walaupun dia sholat, tapi dia tidak berhadap pada Allah. Tatkala nilai tidak berhadap pada Allah, itu yang disebutkan istilahnya mata hatinya sedang buta waktu dia sholat berhadap pada Allah. Ada waktu lagi? Berapa menit? Sebanyak. Ada yang perlu tanya soal ini sebelum kita tambah? Kita teruskan ya. Ini nampak dulu baru lagi ke bawah. Oleh karena itu, orang yang sudah memang betul-betul berhadap pada Allah, tidak berhadap pada alam, tidak berhadap pada diri, tidak berhadap pada amal, tidak berhadap pada makhluk, tidak berhadap pada dunia, dan tidak berhadap kepada akhirat, mereka mendapati peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Qulillah tsumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Zatnya kurang sedikit. Qulillah, katakanlah aku cuman sama Allah saja. Bis. Tsumma zarhum, kemudian biarkan mereka itu fi khawdihim yal'abun, di dalam permainan mereka itu bermain-main. Habis waktu, habis masa, habis tenaga untuk mencari dunia. Itu biar mereka akan mendapat hukuman nanti, balasan nanti di akhirat. Ini peringatan supaya kita jangan terpengaruh dengan perbuatan orang yang menyeret kita sehingga kita itu menjadi lupa. Ya. Yani berhadaplah olehmu kepada Allah SWT, jangan lagi berharap pada dunia, dan jangan lagi berharap pada permainan dunia, dan jangan lagi berhadap kepada makhluk. Saya simpulkan, sebenarnya dunia ini cuma 4. Pertama, labun, bermain-main. Siapa yang sibuknya dengan habis dengan permainan yang gak ada manfaat pada akhirat, berarti sudah hanyut dengan dua. Kedua, lahun, berbuat kepada yang sia-sia, yang tidak ada membawa kebaikan sedikitpun kepada akhiratnya. Yang ketiga, takasrum fil amwal, membanyak-banyakan harta dengan tujuan untuk mencari kemegahan, bukan untuk menjadi kebaikan modal aku nanti ke akhirat. Yang keempat, takasrum fil aulad. Ini kebanyakan Arab. Orang Arab mereka berbangga-bangga siapa yang paling banyak keturunannya. Oh, ini anakku,
kemanaanku, keluargaku, semuanya. Inilah kisaran hidup dunia. Kita teruskan, ini judul baru lagi ya. Men alamatin najah fil nihayati arju'u ilallahi ta'ala fil bidayah. Perhatikan ini tanda-tanda. Sebagian daripada alamat, sebagian daripada tanda bahwa orang itu mendapat kebahagiaan di dalam segala keadaan. Sebelahnya berarti ya. Ini lebih banyak. Ini dia tadi Pak. Bapak dia. Ini dia Pak. Ini. Nah ini. Ini 21. Itu jadi berapa? 22 sekarang masuk 23. Nah 23 Pak. Mana tiga? Ini 20. Satu. Jadi 22 ini apa? 23 ya? Ya Pak. 23 tuh. 22. Ya. Berarti ini bukan judul baru. Ya. Lanjutan penjelasan. Ini bukurung kun. Ya, angka esan itu Pak. Esan. Ah, ya. Udah artinya ini dah. Di sini akan memandang keesaan Ya. yang datang dari Allah dengan tiada menilik memandang kepada segala awiyat. Jadi segala sesuatu yang batinnya tidak lagi memandang alam, memandang aku, memandang benda, memandang makhluk. Itulah jalan untuk dapat mengesahkan Allah. Karena di batinnya tidak ada memandang sesuatu selain Allah. Maka orang yang macam ini ditinggalkan olehmu akan mereka itu yang tadi menyibukkan, yang menyibukkan mereka itu di dalam bermain-main, di dalam sibuk dengan permainan dunia, sehingga mereka itu hanyut di dalam kesenangan dunia. Oleh karena itu tinggalkanlah dan jadikanlah mereka itu sebagai yang menjauhkan hatimu. Ada tapi membuat hatimu jauh dalam tiap-tiap sesuatu, itu barang yang lain daripada Allah SWT yang sifatnya seperti batin, yang salah, yang habis, yang tak bermanfaat. Oh, ini keterangan yang tadi ya. Kita teruskan ya. Maka adalah barang yang lain daripada jalan ini, lain daripada jalan yang sudah diterangkan ini, jalan yang bukan menuju jalan yang sudah dijelaskan ini. Itu adalah dianggap apa Pak? Gak bisa baca ya? Ini banyak, gak bisa? Satu gak bisa?
Jelas. Apa itu? Saya pindah. Ketahui olehmu bahwasanya hamba itu apabila ada serta dirinya, perhatikan ini ya, hamba itu ada beserta dirinya. Seorang lagi, apabila hamba itu beserta dirinya, paham? Aku belum tawakal, aku belum menyerah kepada Allah. Aku adalah aku. Itu hamba itu masih dianggap dia beserta dirinya. Kalau dia masih beserta dirinya sebelum dia berjalan menuju Allah, atau sedang dia berjalan menuju kepada Allah, atau dia mendekati jalan kepada Allah, maka adalah segala sifatnya, sifat aku, sifat hamba, sifat yang merasa aku itu adalah af'al dan perangainya, perbuatannya, perangai aku tadi sekaliannya masih dipandang aib, masih dipandang salah. Walau kau betul pada syariat, tapi kau masih salah. Kenapa? Kau merasa kau yang beramal, belum bisa diterima lagi. Apabila kau udah lepas dari kau, baru kau lihat hakikatnya. Yang memperbuat dirimu beramal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kau itu tidak dipandang lagi aib. Kemudian dan tiadalah untuk jalan akan kembali kepada melihat kepada segala yang gaib. Selama kau masih aib, selama kau masih merasa beramal, selama kau masih merasa taat, selama kau masih merasa bagus, selama kau masih bekerja tentang dunia rasa kau yang berbuat, kau tidak akan dapat jalan kembali untuk pulang, karena kau terhenti pada perasaan dirimu. Ini aku. Maka sampai mati kau tidak akan mendapat bertemu dengan Tuhan, melainkan sesudah daripada dia menilik memandang kepada yang tersembunyi di sebalik dirinya itu pada segala aib. Oh, aku rupanya salah. Rupanya yang selama ini aku pikir aku yang beramal, rupanya bukan. Selama ini aku yang banyak berzikir, rupanya bukan. Selama ini aku banyak berbuat baik untuk agama, rupanya bukan. Balik dia tidak lagi memandang kepada terhenti pada dirinya aib, karena aib itulah membuat dirinya menjadi terhijab daripada Allah Ta'ala. Itu mana? Yaitu dari keluar dia daripada dirinya itu, dan demikian itu adalah tiada sempurna keluar daripada diri itu, melainkan dengan menghilangkan atau menghilangkan yang aib, atau senantiasa
batinnya itu ada mahabbah, cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia, bukan cinta kepada amal, bukan cinta kepada akhirat. Yang tiada lagi tinggal sedikit pun daripada segala sifat yang masih ada kasih kepada dunia dengan kasihnya. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab. Ini saya waktu tengah hari terpandang tertantang matahari. Jadi kemarin itu sangat panas menuju ke Pulau Berayan. Jadi pengaruh matahari itu sampai sekarang masih begini-begini dia. Jadi udah pengalaman kalau namanya matahari jangan ditantangkan. Sekian saja, tetap kita tundukkan kepala, jangan matahari tentang. Sekian saja, assalamualaikum.